Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Isnani Ibnu Sabil dengan NPM 245920100193 dari Prodi Teknologi Informasi B semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan Enterprise Research Planning yang merupakan bagian dari tugas UAS atau ujian akhir semester Teori Organisasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansyah. Baik, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai apa itu Enterprise Research Planning. Enterprise Research Planning atau akan saya sebut ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Menurut Indrajit dan Permono, Enterprise Research Planning merupakan sebuah teknologi sistem informasi yang terintegrasi dan digunakan oleh manufaktur kelas dunia dalam meningkatkan kinerja perusahaan. ERP adalah suatu sistem, baik sebagai suatu sistem perencanaan maupun sebagai sistem informasi. Konsep dasar ERP. Sistem ERP adalah sebuah terminologi yang secara de facto telah diberikan kepada software aplikasi yang dapat mendukung transaksi atau operasi sehari-hari yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya sebuah perusahaan, seperti dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Sistem ERP dibagi atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, sistem maintenance, dan sistem human resource. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan atau inventory, pengapalan, invoice, dan akuntansi perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini nanti akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Baik, sistem ERP memiliki beberapa karakteristik, yaitu sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client server, baik tradisional maupun berbasis web. Sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Sistem ERP mengizinkan pengguna mengakses data secara real time. Adapun tujuan dari sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selain memiliki beberapa tujuan di atas, ERP juga memiliki beberapa fungsi dasar, yaitu mendefinisikan produk, strategi produk untuk mengantisipasi kebutuhan sesuai permintaan, menentukan tipe hubungan antara sales order dan supply order, pendekatan terhadap proses produksi praktis, dan juga pendekatan sistem penjadwalan yang baik. ERP juga memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelebihan dari ERP yaitu sistem yang terintegrasi akan memberikan tingkat kevalidan data yang lebih tinggi, serta menghilangkan duplikasi atau redundansi data. Informasi yang diperlukan perusahaan dapat diperoleh dengan lebih cepat, bahkan secara real time. Hanya ada satu portal akses sistem bagi seluruh pengguna dan menyajikan user interface yang cenderung sama sehingga pengguna lebih mudah menggunakannya. Pemanfaatan sistem yang terintegrasi akan menjadikan proses bisnis lebih cepat dan bersifat paperless, karena dihilangkannya beberapa proses manual yang tidak diperlukan lagi. Kontrol terhadap keamanan, ketersediaan, dan kehandalan sistem menjadi lebih mudah karena semua sistem yang digunakan masing-masing fungsional
telah terintegritas. Ada pula kelemahan dari ERP, yaitu implementasi ERP sangat sulit karena penerapannya yang terintegrasi dan organisasi harus merupakan cara mereka berbisnis. Kesulitan penerapan ERP ditambah dengan adanya resistance to change dari personil yang terkena imbasnya akibat perubahan proses dari bisnis. Biaya implementasi ERP yang sangat mahal. Dan yang terakhir, organisasi hanya memikirkan manfaat yang besar dari penerapan ERP, tetapi tidak mempersiapkan personilnya untuk berubah. Baik, yang selanjutnya yaitu implementasi ERP. Ada beberapa hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah ERP. Yang pertama, bisnis proses yang matang. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP. ERP tidak akan dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki bisnis proses yang jelas. Yang kedua, change management yang baik. Tidak dapat dipungkiri, implementasi sebuah sistem akan selalu diikuti dengan perubahan kebiasaan. Dalam perusahaan tersebut, change management sangat diperlukan untuk memberi pendidikan kepada pengguna, operator, atau siapapun yang akan bersentuhan langsung dengan sistem yang baru. Harus betul-betul dapat dijelaskan kenapa perusahaan ini perlu mengganti sistemnya, seberapa efektif sistem baru ini buat perusahaan, apa masalah-masalah di sistem lama yang dapat dipecahkan oleh sistem baru. Yang ketiga, komitmen. Sebuah implementasi ERP dalam perusahaan pasti akan menyita banyak waktu dan tenaga. Komitmen dari pimpinan perusahaan sampai pengguna yang akan bersentuhan langsung dengan sistem mutlak sangat diperlukan. Yang keempat yaitu kerjasama. Kerjasama harus dilakukan dengan baik antara internal perusahaan maupun antara perusahaan dengan konsultan yang merupakan implementasi. Konsultan dan pengguna sudah betul-betul menyatukan visi untuk keberhasilan implementasi ini. Dan yang terakhir, good konsultan. Pengalaman konsultan yang melakukan implementasi juga sangat berpengaruh dalam sebuah implementasi. Baik, selain beberapa konsep dasar dari ERP yang sudah saya sampaikan tadi, saya juga akan menyampaikan beberapa software ERP. Ada 3 software ERP. Yang pertama, Axapata. Microsoft Axapata yang saat ini dikenal dengan nama Microsoft Dynamics AX adalah sebuah aplikasi bisnis yang dilengkapi banyak fungsi terpadu. Yang kedua, Oracle ERP. Basis data Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBSM. Dan yang terakhir yaitu SAP. SAP adalah perusahaan software terbesar keempat di dunia yang berpusat di Jerman. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1972. SAP menawarkan solusi ERP lengkap dengan modul yang terintegrasi untuk CRM dan SCM. Mereka memiliki solusi yang komprehensif untuk mengatasi kebutuhan industri, terutama manufaktur. Itu dia. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan Enterprise Research Planning atau ERP. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wajarlah, manusia bukan nabi boy. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.